Belajar pakai jas dan dasi. Tahun kedua belajar undang-undang RE. Tahun ketiga mulai kolusi dan korupsi. Tahun keempat hidup so aksi dan nikah siri. Tahun kelima berlimpahnya harta pribadi. Siap ulangi, bohongi rakyat dengan janji lagi. Suap rakyat dengan uang hasil korupsi. Iya, maksudnya soal KMP Marcelo itu toh. Pertanyaan sederhana, kalau memang itu tipu-tipu, kenapa dong saya lapor beta? Ancur-ancur dong fight ketunda tuh ancur-ancur kakak sayangnya. Dong bilang percaya ke Bagi Marcos. beta, perlu orang, perlu beta dipercaya lah. Yang penting bagi beta sudah berteriak sebuah kebenaran. Siap kakak. Nah, jadi orang bertanya, Kim Marcos ada di mana lah dia? Beta tanya balik, lamang kali beta ini jaksa. Betul. Lamang kali beta ini polisi. Betul. Dia kan sudah berteriak ke publik. Nah, selanjutnya kan ada lembaga penegak hukum yang merespon intelijennya lah. Kerja-kerja negara lainnya ya, dalam kerangka negara, perangkat hukum ya. Silakanlah, jangan tanya beta, tanya dong, kenapa dong saya tanya beta? Kenapa lembaga penegak hukum tidak tanya beta? Malah tim sukses yang tanya beta. Tuh. Betul. Lebih kurang apa lagi? Jadi kamu masyarakat jangan tanya saya Kim Marcos ada di mana, tanya itu di mana Intel Kejaksaan, Intel KPK misalnya, Intel Kepolisian. Memang mereka tidak pernah baca sosmed. Betul. Tuh. Betul. Lah kenapa sih yang panggil lalu periksa tanya? Nah, lalu itu kan cuma masyarakat biasa saja dengan gua. Iya, sungguh sangat disayangkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengakibatkan KMP Marcelo ini mandek ini saja dan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat Maluku Barat Daya. Saya selaku pribadi dan juga sebagai kapasitas sebagai ketua Aliansi Pemuda Peduli Maluku Barat Daya. Pertanyaan dulu atau langsung? Iya, terkait dengan apa yang kakak sampaikan terus melalui media sosial terkait juga suap yang melibatkan seorang mantan direktur PT Kalwido, seperti apa kak? Baik, jadi publik Maluku Barat Daya terus dibingungkan dengan carut marut pemberitaan mengenai mangkrak dan bangkrutnya perusahaan daerah PT Kalwido yang ada dalam lingkup BUMD yang dikelola oleh mantan diri Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noak, bahwa teka-teki mengenai dugaan korupsi saat ini prosesnya sementara berlangsung di pihak kejaksaan. Tetapi kemudian di suatu masa, di satu waktu, ada seorang petinggi di Maluku sini, ya sekarang menjabat Direktur Bank Maluku, menawarkan mencari jalur untuk menutup kasusnya di Kejati, dan saya mengambil uang dari beliau. Uang pertama 500 juta. Entah mau dibawa kemana uang itu, saya masih ada waktu untuk saya membukanya. Sehingga publik tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini hoax. Saya menantang tim penasihat hukum, ayo silakan lapor saya. Satu waktu, di satu tempat, yang menyerahkan uang adalah Pak Samlato Polsina. Terima kasih, itu saja. Apakah kakak siap kalau pada saat itu Saya bersedia dan memberikan kesaksian? Saya bersedia. Waktu tempat kejadian saya mencatat secara baik dan benar. Sebenarnya apa tujuannya kakak dari upaya kakak? Karena begini, MOU antara 3 lembaga penegak hukum saat ini, calon kepala daerah tidak bisa diproses.
Tetapi ada ruang di mana pilkada ini ditawarkan kepada rakyat pemimpin yang bersih. Hari ini saya mengetahui sungguh dan selaku pelakunya, saya tidak akan membiarkan rakyat MBD kemudian memilih orang yang jelas-jelas akan calon tersangka. Kalau Anda tidak korupsi, tidak mungkin Anda suap. Dan pemberian uangnya beberapa kali. Tapi saya baru buka satu dulu. Masih ada 2 kali lagi transaksi. Pihak-pihak mana yang nanti bisa dilibatkan dalam kasus? Silakan konfirmasi sama beliau. Sama Pak Sam. Nanti Wali. Silakan. Kalau yang saya katakan adalah bohong, maka saya bertanggung jawab secara hukum dan secara apapun. Tapi saya punya saksi, saya punya bukti lengkap. Ada ancaman balik dari pihak BTN dan tim kuasa hukumnya untuk melapor balik? Saya persilakan. Saya persilakan. Ayo silakan, kita buka-bukaan. Sederhananya saja, kalau Anda tidak korupsi, tidak mungkin Anda suap. Sederhananya di situ. Maka tanpa saya menggunakan teori yang panjang lebar, saya langsung katakan Anda korupsi. Karena dalam kaitan dengan uang pemberian itu, 500 juta pertama, itu untuk menutup kasusnya. Soal dibawa kemana itu saya masih simpan dulu. Saya kasihkan uangnya ke siapa, saya masih simpan dulu. Kalau di proses peradilan yang formal, saya akan buka. Dan pernyataan saya terbuka di media. Tidak main-main soal ini. Silakan konfirmasi beliau. Apa benar di suatu waktu di tempat beliau saya ambil uang itu? Konsekuensinya penjara kau itu? Ya saya karena pasal 55 turut serta malplegan. Saya turut serta. Tapi agar rakyat MBD mengetahui bahwa Anda pasti korupsi, pasti Anda tersangka, pasti, karena jumlahnya fantastis. Pertama 500, tapi selanjutnya ada tambahan-tambahan sampai berapa? Saya tahu semua detailnya. Orang lobbynya lewat saya. Kepada siapa saya masih simpan uang itu? Saya mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menerima kami. Yang pertama, bahwa dengan resmi kami datang menyampaikan surat pernyataan kami berupa selembaran manila karton yang harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Yang pertama, Gerakan Pemudi Maluku Barat Daya mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Bapak Benjamin Thomas Noah sebagai Direktur PT Kalwedo tahun 2012-2015 dengan permintaan kami sebagai berikut. 1. Bapak Kejaksaan Tinggi Maluku harus menyelidiki dana penyertaan modal 10 miliar. Yang kedua, dana subsidi pemerintah pusat 6 miliar per tahun. Yang ketiga, pendapatan POMD selama ini dari tahun 2012 sampai 2015 harus Bapak dong selidiki. Pendapatan POMD Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini tiket, bagasi, dan uang kantin 2012-2015. Karena waktu itu Kabupaten Maluku Barat Daya masih lahan. Maka semua pemuatan baik itu barang proyek, beroda 2, beroda 4, semen dan lain-lain dimuat di KMP Marcella. Tapi anehnya tidak ada keuntungan. Maka terjadi bangkrut pada usaha milik. Bapak dong sembari fokus saja di dana penyertaan modal dan dana subsidi pemerintah pusat 6 miliar. Tapi Bapak dong juga harus fokus kepada pendapatan POMD selama ini. Yang ketiga, yang keempat, rekening bodong. Karena rekening bodong atas nama salah satu CV yang dikirim sebesar 4 miliar, tapi nama di SP2D dan nama lain. Di SP2D nama yang tertera nama lain, di nomor rekening namanya adalah nama perusahaan satu CV. Kami tidak masuk itu karena ini masih dibahas. Tapi ini perlu masukan untuk bapak-bapak. Yang kelima, 2 rekening bodong berdasarkan dengan dana subsidi, dana penyertaan modal. Yang keenam, memeriksa aluran uang selama ini dari Marcella penyertaan modal subsidi pemerintah pusat 6 miliar per tahun. Yang berikut, ini pernyataan sikap, saya baca saja. Maluku Barat Daya telah berduka atas kepergian
Jangan sesali ikan yang jatuh di air kolam. Dia berenang kemana suka, enggan kembali. Dulu engkau yang meminta aku suap, dulu engkau yang meminta aku kasih uang. Oh yang Noah, kini kau datang bawa sejuta kopor warna hijau. Tak ingin lagi benang yang putus sambung kembali. Dulu engkau yang meminta aku diam, ternyata hanya engkau sandiwara. Oh yang Noah, sudah bungkuskan pakaianmu, siap-siap masuk penjara. Sudah, jangan kau sebut-sebut cintaku untukmu. Biar kau penjara. Ini kau datang bawa sejuta sesal di hati. Tak ingin lagi benang yang putus sambung kembali. Dulu engkau yang meminta aku uang, dulu engkau yang meminta aku suap. Kasusmu sudah, bungkusan jangan kau buka lagi. Sudah, kau siap-siap saja untuk masuk. Oh sayang, biar kau penjara. Terima kasih. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia